Para Anda, senang sekali rasanya kami bisa kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan Anda Super Don, Super Opini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Tentunya bareng saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamun. Bang Don, salam super Bang Don. Salam super. Asik. Dan lebih super lagi Bang Don. Don. Saya pikir tadi Doncast. Ini Doncast edisi spesial. Iya. Karena ada super-super gitu kan. Karena lebih spesial lagi Bang Don, karena kita kan lagi mau jelang laga melawan Arab Saudi. Mulai habis hangat-hangat itu, nih. Iya, habis itu kita ketemu Irak ya. Iya. Nah, ini tanggal 8 dan 11 ya. 9 atau 11 ya? Nah, kita konfirmasi nanti sama tamu kita nih ya. Karena kalau bicara sepak bola, satu nama yang kalau buat saya ini Menteri Negara Urusan Sepak Bola. Menurut kita angkat jadi Menteri Urusan Sepak Bola. Urusan sepak bola, khususnya di sosmed. Sudah kita hadirkan digital. Ya, tamu super kita. Nama lengkapnya Justinus Laksana. Kita biasa sapa sebagai Coach Justin. Coach, apa kabar? Baik. Salam super. Salam super. Senang sudah bisa datang lagi ke sini ya. Tapi Bang Don, salah satu ciri khasnya Coach Justin itu suaranya. Selalu vokalnya. saya tergoda mendengar suaranya. Iya. Itu bukan saja ngebas, tapi juga mikrofonnya. Iya, katanya calon menteri sepak bola begitu. Kalau harus. jadi penyiar radio, orang tidak tahu wajahnya. Iya. Tapi orang pasti kesengsem. Pas dengar suara kelepek-kelepek ya. Tapi kita nggak mau bahas suaranya Coach Justin. Bukan. Kita mau bahas bicara sepak bola. Sepak bola, analisanya soal sepak bola gitu ya. Coach, ini kan akan bertanding lawan Arab. Pertanyaan kami berulang-ulang, persentase kita untuk lolos untuk lawan Arab sama Irak ini berapa? Bang Don masih ingat nggak berapa bulan yang lalu waktu saya di sini? Iya, ngomong 70%. 60-70%. Kali ini itu secara teknis di lapangan. teknis. Itu kita belum tahu mainnya di mana. Oh, iya. Iya kan? Itu masih kalau kita lolos ke putaran 4, kita ketemu, ya bisa lah. Secara teknis kita bisa ngelawan. Setelah itu kita nggak bahas lagi. Baru kita tahu lawannya mainnya di mana. Mainnya di mana? Oke. Ternyata mainnya di salah satu peserta yang ikut putaran 4. Oke. Dan peserta namanya Saudi Arabia. Betul. Di Eropa lah. Patokan sepak bola parameter kita kan Eropa dari sisi organisasi, dari sisi kualitas, dari sisi segalanya. Di Eropa itu nggak akan terjadi. Oh iya. Kalau namanya kualifikasi, 3 atau berapa negara harus di tempat netral. Netral ya. Tapi ya ini Asia kan, ajaib semua. Tapi Coach, kembali lagi, angkanya tidak berani untuk mengatakan itu sekarang peluang kita gitu. Gini, kalau dari sisi teknis, saya masih 50-60% masih bisa. Sisi teknis 50-60%. Ya. Oke. Teknis ya, artinya di lapangan kita bisa melawan. Nah, menang kalah kan tergantung wasit juga, tergantung ini, iya kan? Iya. Gini, orang bilang saya nuduh tanpa dasar, tanpa alasan, saya kasih alasan. Bahrain Indonesia sama India Qatar. Dari situ sudah kelihatan bahwa faktor tuan rumah di Timur Tengah ini penting sekali. Ya kan, dengan penunjukan Saudi dan Qatar, bukan hanya Saudi ya, Saudi dan Qatar, itu sudah menunjukkan bahwa FIFA ini sangat dekat dengan kedua negara ini. Qatar sudah pernah jadi tuan rumah, Saudi akan jadi tuan rumah, ya kan? Nah, cuman masalahnya yang ngurus ini AFC bukan FIFA. Bukan FIFA. Karena ini AFC, dalam regional Asia kan. Dan Bang Don tahu nggak, kalau AFC itu nggak bisa diatur sama FIFA. Gua agak aneh ya, kan diatur maksudnya apa ini? Gini. Diintervensi. Gini. Asia itu kan, AFC itu kan mengatur sepak bola di Asia. Di Asia, betul. UEFA di Eropa. CONMEBOL, Amerika dan lain-lain. Atas mereka siapa? FIFA kan? FIFA, iya. Secara logika, lu kan anak buahnya. Ya, harusnya lu bisa ngatur dong. Ini nggak bisa. Gue bicara sama orang FIFA, dia bilang AFC bukan member kita. Tapi membernya AFC adalah member kita. Membernya AFC member kita, tapi AFC bukan member dia. Ya, jadi maka dari itu UEFA sering ribut juga kan sama FIFA. Dan kemudian mereka lah yang menentukan jadi tuan rumah kemarin. Mereka yang menentukan. Nanti di putaran 5, seandainya lolos ke putaran atau putaran 5 lah,
itu di bawah FIFA. Karena melibatkan beberapa konfederasi kan. Iya. Dan itu mainnya di Amerika, setahu bocoran gue yang gue dapat. Maksudnya coach sekarang ini lebih independen kah atau dampaknya ke kita lebih kurang bagus ini? Lebih kurang bagus. Lebih kurang bagus. Ya kan kita karena tergantung lokasi sama enggak. Lokasi enggak. Jadi mayoritas dari pemain kita kan dari Belanda. Iya, Eropa. Iya kan? Eropa, Amsterdam, Riyadh lebih dekat, atau dari JSS dari Italia, Prancis lebih dari Verdong dari Prancis itu kan lebih dekat daripada dari Indonesia lebih jauh. Tapi nggak jauh-jauh amat lah, 8 jam kalau nggak salah ya. Itu masih aman lah. Rumputnya pasti bagus di Saudi, ya dong. Kelembapan pasti lebih kering daripada kita. Pemain kita kan selalu kesulitan, terlalu lembab. Jadi dari sisi itu mendukung. Fans, ya elah fanatik apa sih fans Saudi? Fanatik fans Turki atau fans apalah, ya kan? Jadi, kerja juga, agak susah nonton. Kerja. Artinya yang ingin disampaikan sama Coach Justin adalah bahwa faktor non teknis yang akan menentukan hasil akhir. Menentukan, terutama faktor wasit lah. Wasit, ya. Oke. Jadi kita akan dikerja nih. Kemarin saya taping sama Arya Sinulinga. Dia bilang, Coach lu tahu nggak? Waktu kita pertama kali match pertama waktu Sri lawan Saudi, bis kita itu dikelilingin kota 1 jam. Padahal ibarat jalannya itu muncul 15 menit atau apa, itu diputer-puterin. Nah hal kayak gitu ini standar, itu sering kali terjadi di negara-negara Asia yang punya niat curang lah. Belum nanti makanannya diapain, biar menyerang mental kita ya. Iya, we cannot guarantee that gitu loh. Pasti kita dikerjain non teknis. Sekarang masalahnya, apakah kita bisa ngelawan? Iya. Nah, caranya menurut saya, kita harus cetak gol lebih banyak. Lebih banyak dan lebih awal. Iya, jadi kalau kita cetak 1-0, peluang dikerjain lebih besar. Kalau 2-0, lebih kecil lagi dikerjain. Kalau kita 3-0, coba aja ngerjain. Iya kan? Tapi harus dari babak pertama, kita gaspol atau gimana? Ya, secepatnya lah. Tapi jangan main terlalu terbuka juga. Itu teknis pelatih yang tahu lah. Berarti Coach Yasin mau bilang akan banyak drama nanti sama Arab Saudi di lapangan. Ya. Dari mereka. Dari mereka, dan yang gue takutin pemain kita kepancing. Oke. Jadi kita harus bisa kontrol emosi terhadap mereka. Itu aja yang mereka inginkan, mancing. Soal perlakuan tadi itu ya, karena main di Saudi gitu. Saya dengarkan PSSI membuat hotelnya itu bukan hotel yang dipesan oleh panitia. Nah, katanya begitu gitu. Kan ini kan cerita karena berbagai hal, kalau tempat disediakan kan orang cerita soal masuk angin gitu, official maupun pemain begitu. Gimana Coach? Ya bagus, hal kayak gitu harus dihindari. Kalau boleh bawa koki sendiri, ngurusin dapur sendiri, atau hal kayak gitulah. Tapi nggak perlu bawa air galon buat mandi sendiri kan? Enggak, kalau itu agak lebay. Enggak, I mean, hal kayak kita akan dikerjain secara halus lah. Nggak terang-terang secara halus. Terus kalau minta, ada air nggak, kita mau bikin kopi air panas, datangnya baru sejam lagi. Bikin kita kesel secara psikologis. Iya. Tapi Coach melihat skuad kita ini dari aspek emosionalnya, itu kan akan numpuk-numpuk tuh kan. Anda optimistis nggak ketika mereka kemudian sejak tiba sampai berlaga? Artinya siap mental. Siap mental, bisa kontrol emosi, Coach. Harusnya iya ya. Harusnya gini. Karena emosinya dipancing bukan di lapangan doang. Bukan di lapangan doang, di luar. Gini. If you are a player, seandainya Anda sebagai player yang papan tengah lah, bukan player top, oke? Diberi kesempatan untuk masuk timnas. Ini pemain diaspora ini kan baru aja gabung timnas. Bukan dari kecil. Betul. Seperti pemain lainnya. Iya. Karena mereka tahu, ya kita realistis saja. Kalau mereka hebat, mereka masuk timnas Belanda. Kasusnya Eliano dan Tiani Reinders. Oke. Tapi mereka sadar, mereka dapat second chance. Timnas Belanda nggak bisa masuk, mereka lah second chance. Dan ini tinggal 180 menit loh. What would you do if you are player?
kalau gue jadi pemain habis-habisan. All out ya. All out. Iya. Mau digotong dan pakai oksigen. oksigen atau apa, I don't care. All out and all aspect ya. All aspek, karena ini mungkin peluang terakhir. Pemain kayak Tom Sandy kan udah 29-30, Joey 32. Iya. Iya, iya. Kalau sekarang nggak lolos, kemungkinan besar Nggak akan. 4 tahun 4 tahun ini nggak akan lolos. Coach, walaupun kita tahu bahwa kesempatan masuk ke sini saja sebetulnya sudah Udah langkah luar maju, biasa. kan begitu. Udah luar Tetapi masih ada kesempatan lain yang membuat Anda harus all out, perlu all out karena ini kan soal nama, soal sejarah dan seterusnya. Ya. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke pemain, pelatih. Anggap aja nggak ada putaran 5. Oke. Mentalnya harus begitu. Anggap aja nggak boleh hitung-hitungan. Oh ya, kalau Masih kita seri lawan Saudi, kita menang lawan Irak, kita Masih bisa ada. lawan ada. Nggak boleh itu. Nggak bisa. Harus menang. Zero seri. One option menang. Jadi di otak mereka itu harus dicegah. Kalau saya jadi Patrick Kluivert, dicuci. You have to win. Apa nggak Hanya membebani mental juga itu? Pasti. Oke. Pasti. Justru nanti kelihatan siapa yang bisa kontrol mentalnya, siapa yang tidak. Tapi masuk nggak itu dalam strateginya Coach Patrick? Pasti. Mereka udah, Patrick kan sebagai pemain udah mengalami semuanya. Iya, iya. Anda lihat Coach dia sudah bangun chemistry. Iya, karena dia kan di Belanda. Pemain-pemainnya mayoritas di Di sana. sana. Lebih banyak waktu ya. Yang di sini kan untuk Denny Lanza di sini. Iya, iya. Si Timon Tamata di sini. Alexander Swirs di sini. Tapi as a group, as a team kan waktunya tidak banyak Memang. untuk TC. Betul. Gimana? Ya, dong? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena mereka main di beberapa liga yang hari Minggu selesai. Mungkin ada yang hari Sabtu udah berangkat, ada yang hari Minggu. Tapi kan Dan kita, dari Rabu sudah main. Iya, iya. cuman kita kan sudah punya sejarah kan, Coach, mengalahkan Saudi. Oh iya, betul. Makanya secara teknis saya nggak begitu impress. Bukan meremehkan ya. Untuk saya selevel semua lah. Jadi kalau kita bisa tampil lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien, Iya. tahan emosi, jangan kepancing, mereka pasti provokasi. Pasti itu. Jadi kalau di luar wasit dan drama, potensi kita besar. Ada, besar, lebih besar. Tadi itu 50-60%. 50-60 Bang. Iya, secara teknis ya. Iya, iya. Cuma non teknisnya ini yang pasti akan gencar ini kan. Dan kelihatan. Mereka spend begitu banyak kan, do you think mereka nggak berharap apa-apa? Coach, sebentar. Kalau mereka akan banyak serangan non teknis, termasuk drama-drama, berarti mereka anggap kita bukan kaleng-kaleng dong. Jadi harus Memang dari bukan. awal. Iya kan? Nah, buktinya kita dua kali main menang dan seri kok. Iya. Iya. Heeh. Dan pakai waktu itu pelatih juara Eropa loh. Iya. Sampai dipecat, ganti lagi. Ganti. Itu pun kalah. Jadi I mean mereka nggak Jangan anggap, anggap enteng mereka lah ya. anggap kita serius. Iya, iya, iya. Irak anggap kita serius. Enggak, artinya kalau mereka anggap kita serius, harusnya fokus dong pada hal-hal teknis. Ya kan? Kalau sampai mereka nggak confident dengan teknis, non teknis juga di. Mereka itu sampai uji coba ke Eropa loh. Oh. Ya kemarin ketemu Ceko loh. Ceko atau Slovakia salah satu itu. Benar-benar uji coba. Iya. Jadi mereka lakukan segala, karena mereka tahu ini nggak gampang ketemu Indonesia sama Irak. Iya. Kita selevel lah. Kalau lihat uji coba begitu, sementara kita uji cobanya dengan Taiwan sama Lebanon. Ya, Ini Apple to apple to apple nggak? enggak. Kita nggak bisa ngebandingin begitu karena ini bukan matematika ya. Oh, Oke. Yang saya senang dengan uji coba itu bukan Lebanon atau Taiwannya. Saya senang bahwa Kluivert diberi kesempatan untuk bermain, diberi kesempatan uji coba dan dia memanfaatkan dengan bermain 4 back. Pertanyaan kedua, apakah dia akan main 4 back? Enggak, belum tentu. Tapi minimal dia punya 2 opsi sekarang. Tiba back sudah berapa pertandingan, sekarang 2 pertandingan dengan 4 back. Tinggal lihat siapa yang fit, siapa yang siap. Anda tadi katakan, loh, mereka kok sampai hari Minggu, hari Rabu, waktu mepet. Oh, sangat mepet. Makanya sekarang pendekatan persuasif. Dari ngobrol aja tim pelatih udah tahu ini eagerness dari seorang pemain itu seperti apa. Siapa yang ada masalah kecil atau besar dari kan ada pemain-pemain penting, pemain nggak begitu penting. Iya. Ya kan? Nah, ini harus
jaga juga. Iya. Pemain kayak Tom itu kan harus main. Ya kan? Pemain kayak Ole Romani ini juga mengejar waktu. Apakah Ola akan gabung Bisa atau masuk tidak? atau tidak, ya. Apakah Sastra? Apakah main 2 back? Siapa tahu mendadak main 4-4-2. Anything can happen. Tapi yang jelas dengan squad yang ada yang dipanggil 28 mungkin ntar turun ke 26. Patrick Kluivert bisa bermain dengan beberapa cara. Jadi dia punya beberapa pilihan. Iya, iya. Dia punya beberapa pilihan. Ya, Beberapa pilihan atau opsi, bukankah itu menandakan dia tidak confident sehingga harus banyak backup plan? Enggak. Kita harus sadar bahwa tim kita itu bukan levelnya Brasil. Bukan levelnya Argentina. Bukan levelnya Italia. Bahkan masih di bawah Jepang sama Australia. Rank kita 100++. Jadi kita harus adaptasi juga. Ya, kita tahu ada di posisi itu, Coach. Iya. Tetapi kan publik kita yang ratusan juta yang gila bola ini kan mempertaruhkan harapannya pada semua mempertaruhkan yang lebih lucu lagi. Saya dapat DM berapa, coach timnas harus lolos apapun caranya karena negara kita lagi nggak baik-baik aja. Lah apa hubungannya? Kok semua dibebankan ke timnas gitu loh? Itu obat. Itu healing. Ya betul. Semua orang juga mau. Tapi kalau sana nggak lolos, masa timnas yang salah? Yang lucu gitu. Iya. Iya kan? Jadi coach, sebenarnya kita itu lawan Arab Saudi itu, sekarang nih kita cari apa? Kita cari pengalaman, cari juara atau apa? Cari menang. Berarti nggak ada opsi lain dong? Nggak ada opsi lain. You come to win. Masuk lapangan, mindset semua pemain harus satu, menang. Nggak, bahkan not even seri. Menang. Oh, oke. Seri pun no ya? No, harus menang. Ya kebayang gue bebannya. Iya, Berat sekali. loh, betul. Tapi mereka udah biasa juga. Iya. Ini Cuman karena faktor-faktor non teknis tadi itu, Coach. gini bang, bentar. Kluivert udah main di Piala Dunia. Betul. Udah menang Champions League. Pemain kita siapa yang main di Piala Dunia? Siapa yang pernah menang Champions League? Siapa yang main di klub besar? Iya. Kagak ada. Sekarang diberi kesempatan. Iya, ini sejarah mereka. Jadi harusnya mereka tanpa dimotivasi, mereka sadar. It's about this 180 minutes. Iya. Jangan-jangan lebih termotivasi Kluivertnya dibanding pemainnya. Ya, semoga enggak. Semoga enggak kan? Iya, semoga enggak. Iya. Cuma Tapi kan waktu yang mepet bisa nggak? betul. Kan tergantung coachnya nih, Iya, coach. betul. Coach punya peran sangat Iya penting. dong. Dan coachnya kan bukan Kluivert, ada Pastor, ada Lansat, ada Tim kepelatihan, banyak lah. Iya. Tapi yang nendang bola di lapangan kan pemain. Pemain. Iya. Jadi at the end of the day, coach mau memotivasi apapun, Kalau yang punya kaki dan punya otak kalau di lapangan pemain mereka. Ya nggak usah jauh-jauh, kita lihat MU lah. Oh, iya, Setahun iya. main 3-4-3 pemainnya, setahun amburadul MU di rank 15 loh. Konsisten rank 15. Aduh, sedih banget coach. Ya, artinya Dari super club tuh. Ya. Super. artinya ini sebuah contoh bagus di mana pelatih akan memberi segalanya, tapi kalau nggak connect susah. Iya. Susah. Kalau di MU kan bilang, gue nggak ngikutin, paling gue cadangan, gue tetap dapat gaji, iya kan? Iya. Tapi kalau di sini, lu nggak ngikutin instruksinya Kluivert dan Pastor dan lain-lain, lu bisa nggak ikut Piala Dunia. Iya. Jadi you must believe Iya. terhadap pelatih. Padahal di MU sudah di glory-glory ya. Iya. MU itu sebuah contoh di mana kalau chemistry antar pemain dan pelatih nggak klop, Iya. you cannot perform. Selesai ya. Tapi ada satu lagi yang kita nggak bisa semangat kalau kita belum makan permen. Kita rehat dulu, Bang Don. Ayo. Saya tawarin Bang Don mau kuning merah. Mana-mana saja. Oke, 2. Coach Justin suka merah atau kuning? Saya oranye. Wah, iya Percampuran orangnya. keduanya. Oke, sambil kita makan permen super-super, jangan kemana-mana pemirsa, karena Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.